Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa adaban wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Kita lanjutkan afrahus shaimin. Kegembiraan, kebahagiaan orang-orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama, kegembiraan yang pertama adalah pada saat berbuka. Dan kegembiraan, kebahagiaan yang kedua adalah pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma farhatus shaimi inda fitrihi. Adapun kegembiraan, kebahagiaan orang berpuasa saat dia berbuka puasa, fa innan nufusa majbulatun 'alal maili ila mal yulaimuha min mat'amin wa masyrabin wa mankahin. Jiwa manusia, keinginan manusia itu diciptakan untuk condong ila ma yulaimuha, kepada apa-apa yang sesuai dengan keinginannya. Min mat'amin, berupa makanan, minuman, dan pernikahan. Fa idza muni'at min dzalika fi waqtin minal awqat, kalau keinginannya itu dilarang pada satu waktu tertentu, summa ubihalaha, kemudian fi waqtin akhar, kemudian diperbolehkan pada waktu yang lain, farihat bi ibahati ma muni'at minhu, maka dia akan merasa senang, bahagia ketika dia diperbolehkan melakukan apa-apa yang sebelumnya dilarang, khususan indastidadil hajati ilaih, khususnya pada saat kebutuhannya itu menguat. Fa innan nufusa tafrahu bidzalika tab'an, maka jiwa itu pasti akan bergembira. Tabiatnya jiwa itu akan bergembira pada saat sebelumnya dilarang melakukan apa yang menjadi keinginannya, kemudian diperbolehkan. Fa in kana dzalika mahbuban lillahi kana mahbuban syar'an. Apabila yang dia senangi itu juga disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, apa yang dia cintai, dia inginkan itu juga dicintai oleh Allah, maka itu adalah sesuatu yang secara syar'i dicintai. Walis-shaimi 'inda fitrihi kadzalik. Demikian pula halnya orang puasa pada saat dia berbuka. Fakama anna Allah Ta'ala harrama 'ala shaimi fi nahari siyami, karena sebagaimana Allah itu mengharamkan, sebagaimana Allah itu mengharamkan kepada orang yang berpuasa pada siang hari tanawula hadhihi syahawat, menikmati apa yang menjadi keinginan nafsunya, apa-apa yang menjadi keinginan nafsunya tersebut.
faqad adzina lahu fiha fi lailis siyam. Allah telah melakukannya pada saat malam hari. Wal ahabba minhul mubadarata. Bahkan Allah senang kalau hambanya orang yang berpuasa itu melakukannya dengan segera, tidak menunda-nundanya lagi. Fi awalil laili wa akhiri, di awal malam, yaitu begitu masuk maghrib, Allah suka orang itu segera melakukan pembatal puasa. Wa akhiril lail, juga pada malam, akhir malam, bahwa Allah suka orang yang makan sahur. Fa ahabbu ibadihi ilaihi ajaluhum fitran. Hamba Allah yang paling Allah cintai itu adalah hamba Allah yang paling segera melaksanakan buka puasa. Wallahu wa malaikatuhu yusholluna 'alal mutasahhirin. Dan Allah menurunkan ampunan dan rahmatnya kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Para malaikat mendoakan, memohonkan ampunan, memohonkan rahmat Allah kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Fasaimu taraka syahwatahu lillahi bin nahari taqarruban ilaihi wa ta'atan lahu. Orang yang berpuasa itu tidak menuruti syahwatnya, meninggalkan hawa nafsunya pada siang hari untuk Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ilaihi, karena sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya, wa ta'atan lahu, sebagai bentuk wujud ketaatannya kepadanya, wa badara ilaihi fil laili, dan bersegera untuk menuruti keinginan nafsunya pada malam hari. Taqarruban ilallah, itu juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, wa ta'atan lahu, dan juga taat kepadanya. Fama tarakaha illa bi amri rabbih wala ada ilaiha illa bi amri rabbih. Maka orang yang berpuasa itu tidak meninggalkan kesenangan nafsunya kecuali karena perintah Allah. Begitu juga dia tidak melakukannya kembali, menikmati apa yang menjadi kesenangannya, kecuali juga atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa muti'un lahu fil halaini. Maka dalam kondisi dia menikmati kesenangannya atau meninggalkan kesenangannya itu sama-sama landasannya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihadza nuhya 'anil wisali fis siyam. Oleh karena itu orang itu dilarang untuk melakukan wisol. Wisol itu apa? Berpuasa, kemudian menyambung lagi besok puasa tanpa berbuka, tanpa sahur. Puasa, besok lagi puasa, malam nggak makan, nggak minum, nggak berbuka, besok lagi puasa. Itu dilarang. Fa idza badara as-shaimu ilal fitri taqarruban ila maulahu. Apabila orang yang berpuasa itu bersegera berbuka, makan, minum, bersegera untuk menikmati buka puasa, itu landasannya adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah. Wa akala wa syirba wa hamidallah, dan makan, minum, kemudian bersyukur kepada Allah. Fa innahu yurjalahul maghfiratu au bulughur ridwani bidzalik. Maka orang semacam ini diharapkan akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya dan menggapai ridha Allah atas perbuatannya itu. Wa rubbama ustujiba lahu du'auhu inda dzalik. Dan terkadang bisa jadi doanya pada saat itu, pada saat
dia menikmati buka puasa itu, doanya terkabulkan. Kama jaa fil hadis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innalis shaimi inda fitrihi da'watan la turaddu. Orang yang berpuasa itu pada saat dia berbuka, doanya tidak tertolak. Wa innawa bi aklihi wa syurbihi taqwiyata badanihi alal qiyami was siyami kana musaban ala dzalik. Apalagi ditambah lagi niatnya bermakan dan minum itu adalah memperkuat badannya, menguatkan badan supaya dapat melaksanakan sholat malam taraweh dan supaya kuat untuk puasa lagi besok hari, maka dapat tambahan pahala lagi. Karena itu, karena musaban ala dzalik, dengan niatnya itu dapat pahala lagi. Bukan pak, pahalanya macam-macam. Pahalanya berbuka, pahala bersegera berbuka, pahala untuk meniatkan agar semakin dapat istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan, itu juga dapat pahala yang bertumpuk-tumpuk. Kama annahu idza nawa binaumihi fil laili wan nahari taqawi alal amal. Taqawi mestinya ya, pakai titik. Taqwa, kalau takwa tidak pakai titik, dia alif. Kalau at-taqawi dia ya, pakai titik. Bagaimana apabila dia niat nawa, tidurnya itu dia niatkan malam hari, Pak tidur malam hari itu niatnya tidur waktu malam maupun siang hari, niatnya adalah at-taqawi, biar menambah kekuatan. Alal amal, untuk beramal baik. Alal amal kana naumuhu ibadah. Maka tidurnya itu apa? Ibadah. Tidurnya ibadah. Maka fasaimu fi lailihi wa naharihi fi ibadah. Maka orang puasa itu tidurnya fasaimu fi lailihi wa naharihi fi ibadah. Maka orang yang berpuasa itu siang malamnya 24 jam, mau tidur, mau berjaga, mau terbuka matanya atau tertutup, semuanya ibadah. Wa yustajabu du'a'uhu fi siyamihi wa inda fitrihi. Doanya dikabulkan saat dia puasa maupun saat dia berbuka. Fahuwa fi naharihi sabirun wa fi lailihi ta'imun sakirun. Orang yang berpuasa bulan Ramadan khususnya, siangnya itu dia adalah penyabar, orang yang sabar, pahalanya pahala sabar. Malamnya dia makan, pahalanya pahala apa? Syukur. Malamnya pahala syukur, siangnya pahala sabar. Wa man fahima hadza alladhi asyarna ilaihi. Siapa yang memahami apa yang kami isyaratkan di sini, kami jelaskan di sini, dia paham. Lam yatawaqqaf fi ma'na farahi shaimi inda fitrihi. Maka dia tidak akan cukup, tidak akan berhenti memahami makna kebahagiaan, kegembiraan orang shaim, orang berpuasa itu pada saat dia berbuka saja. Fa inna fitrahu 'alal wajhil musyari ilaihi min fadlillahi wa rahmatihi. Karena kebahagiaan yang semacam itu tadi adalah merupakan bentuk karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika fayadkhulu fi qoulihi ta'ala, maka kegembiraan dalam berbuka puasa itu masuk dalam apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qul fa bifadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, atas karunia dan rahmat Allah itu hendaknya mereka bergembira, berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un.
kegembiraan itu atau karunia Allah itu, rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Harta, jabatan, dan lain-lain yang sifatnya materi duniawi. Apa berbuka puasa itu masuk dari mana? Lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan itu. Walakin syartu dzalika ayyakuna fitruhu ala halal. Syarata dzalika ayyakuna fitruhu ala halal. Tapi disyaratkan berbukanya itu adalah berbuka dengan yang halal. Fa in kana fitru ala haram kana mimman shoma amma ahallallahu wa aftara ala ma harramallah. Maka kalau dia berbukanya dengan sesuatu yang diharamkan Allah, maka dia adalah seperti orang yang berpuasa menahan diri dari apa yang dihalalkan Allah, kemudian berbuka dengan apa yang diharamkan Allah. Walam yustajab lahu doa, sehingga tidak dikabulkan doanya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yutiru safar, sebagaimana Allah firmankan, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya orang yang melakukan safar yang jauh. Yamuddu yadaihi ila sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit, kemudian mengatakan ya Rob, berdoa. Dia berdoa ya Rob ya. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, yang dia konsumsi haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Rawahu Muslim. Wa amma farahuhu inda liqa'i rabbih. Adapun kebahagiaan yang kedua, kegembiraan yang kedua adalah pada saat bertemu dengan Tuhannya. Fa bima yajiduhu indallahi min thawabis siyami muddakharan. Kenapa dia berbahagia pada bertemu dengan Allah? Dia dapatkan pahalanya sudah tertimbun di sana, sudah dikumpulkan, disimpan. Fayajiduhu ahwaja ma kana ilaihi. Dia mendapatkan harta simpanannya itu pada saat dia sangat memerlukannya. Pada waktu dia sangat membutuhkan. Ahwaju fayajiduhu ahwaja ma kana ilaihi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa 'azama ajra. Apa yang kalian tabung untuk diri kalian sendiri, apa yang lakukan untuk diri kalian sendiri, kamu menabung saat ini untuk kepentingan kamu sendiri, min khairin, tabungan apa? Tabungan yang baik. Jangan menabung dosa, ya. Menabung kebaikan, tajiduhu indallah. Maka kalian akan mendapatkan tabungan kalian itu di sisi Allah, huwa khairan, lebih baik, wa 'azama ajra, dan lebih besar pahalanya. Qala Sufyan bin Uyainah mengatakan, inna sawabas shaimi la ya'khudhuhu al-ghurama'u fil madzalim. Banyaknya pahala orang yang berpuasa itu jauh melebihi orang yang didapatkan oleh orang-orang yang terzalimi. Misalkan orang di dunia dizalimi, banyak dicela, banyak dimaki, atau dicuri barangnya, atau dizalimi. Nanti di hari kiamat orang yang menzaliminya itu akan diambilkan pahalanya terus dia untuk menebus kejahatannya. Jadi kebaikan orang yang terzalimi, pahala orang yang terzalimi ditabung pada orang-orang yang menzalimi.
Kalau masih kurang, maka dosanya orang yang dizalimi itu dibeban kepada yang menzalimi. Adapun yang puasa, di mana ditabungnya? Kalau orang yang dizalimi itu ditabungnya kepada orang yang menzalimi. Kalau orang yang berpuasa, di mana tabungannya? Bal yadakhiruhullahu indahu lis-shaim. Adapun orang yang berpuasa, pahalanya itu ditabung di sisi Allah. Tidak ada yang tahu berapa lipat gandanya. Ya kan? Kalau kamu dizaliminya sedikit, tabunganmu sedikit. Ya kan? Sering dizalimi berarti tabungannya banyak. Ya? Makanya jangan susah kalau dizalimi orang, ya kan? Semakin banyak dizalimi, banyak tabunganmu. Tapi kalau kamu memaafkan, lebih banyak lagi. Fal ayyamu hatta yudkhilahu bihil jannah. Sampai Allah memasukkan dia ke dalam surga dari hasil tabungan puasa tadi. Fal ayyamu khazainu linnasi mumtali'atun bima khazzanuhu fiha min khairin wa syarrin. Dunia ini adalah tabungan manusia. Penuh tabungan. Mereka tabung, ada yang menabung kebaikan, ada yang menabung keburukan. Menabung dosa, menabung pahala. Wa fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, tuftahu hadhil khazain li ahliha. Semua tabungan nanti pada hari kiamat akan dibukakan, kemudian diberikan kepada para pemiliknya masing-masing. Masing-masing punya tabungan. Fal muttaquna yajiduna fi khazainihimul izza wal karamata. Orang yang bertakwa mendapatkan tabungannya penuh dengan kemuliaan, kejayaan, kemuliaan. Wal mudznibun, orang-orang yang jahat, yang banyak berbuat dosa, yajiduna fi khazaini, dalam tabungannya penuh penyesalan, al hasrada wan nadam. Penyesalan. Tabaqatus shaimi. Tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Sama-sama puasa 12 jam misalnya, pahalanya beda-beda. Apa yang menyebabkan beda? Kualitasnya. Ya, sama-sama nggak makan, tapi berbeda-beda. Ya, sebanyak orang ini banyak. Tapi ini secara umum dijadikan 2 tingkatan. Tapi kalau mau dirinci dari sekian 100 lebih orang ini, mungkin tidak ada yang sama tingkatannya, ya kan? Ada yang segini, ada yang segini. Mungkin sekian 100 orang berarti 100 tingkatan yang berbeda-beda. Tapi secara umum ada 2 tingkatan. As-shaimuna ala tabaqatain. Puasa itu ada 2 tingkatan. Orang yang berpuasa dan ihdahuma, tingkatan yang pertama, man taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu lillahi. Orang yang meninggalkan makan, minum, syahwat karena Allah Subhanahu. Tidak makan, tidak minum, tidak jima karena Allah Subhanahu wa taala. Yarju indahu iwada dzalika fil jannah. Semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di sisinya di surga nanti. Fahadza qad tajara ma'allahi wa amalahu. Orang ini kayak orang pedagang. Nah, saya beli ini, kamu dapat ini. Kayak apa? Kayak pedagang. Kayak wa amalahu. Kayak buruh. Saya kerja sehari, bayarannya 100.000. Ini pedagang, hitung-hitungannya pedagang. Itu tingkatan yang pertama. Ini adalah kota tajaro ma Allah. Ini adalah berdagang, hitung-hitungannya tajaro, dijaroh sama Allah. Atau muamalah. Muamalah ya, hitung-hitungannya apa? Kerja. Nah, ini hitungannya menganggap dirinya adalah bekerja kepada Allah atau berjualan kepada Allah. Dia memberikan barang,
mendapatkan hak upah atau bayaran. Wallahu ta'ala la yadi'u ajra man ahsana amal. Dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan upah orang yang bekerja dengan baik. Kamu kerja baik, ya upahnya baik. Wala yukhayyibu ma'ahu man amalahu. Dan tidak akan mengecewakan. Udah kerjanya keras, baik, nggak telat, nggak ngantuk, kok terus gajinya kurang atau terlambat. Nah, Allah tidak akan mengecewakan orang yang bekerja kepada Allah. Bal yarbahu alaihi a'dhamar ribah. Bahkan Allah akan memberikan keuntungan yang banyak. Kamu jualan, biasanya kalau sama orang lain untungnya 1.000, 2.000, sama Allah bisa berlipat ganda. Jual harga 100.000, dibeli Allah 1 juta. Beruntung enggak? 10 kali lipat. Atau lebih. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan pada seseorang, innaka lan tad'a syai'an ittiqa Allahi illa atakallahu khairan minhu. Kalau kamu itu meninggalkan sesuatu yang kamu inginkan, meninggalkan keinginan kamu karena takut kepada Allah, pasti Allah akan menggantinya lebih baik dari apa yang kamu tinggalkan tadi. Kamu meninggalkan tidak makan, hari itu tidak makan ayam, besok Allah kasih sapi, kira-kira mempermudah. Kamu tidak makan ayam hari ini, besok dikasih sapi misalkan, tapi lebih baik daripada itu. Yang jelas kalau kamu meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Lebih baik itu tidak lebih baik sedikit, ya. Kalau meninggalkan 100.000 dikasih 120.000, enggak, ya kan 10 kali lipat minimal. Kalau puasa tidak terhitung berapa untungnya. Rawahu Ahmad fahadha shaimu yu'ta fil jannati ma sya'allahu minat ta'ami wasyarabi wan nisa. Orang yang berpuasa itu di surga akan Allah berikan kepadanya apa saja yang Allah kehendaki, makanan, minuman, perempuan, semau dia. Wa an ba'di salaf. Sebagian salaf mengatakan qala balaghana annahu yud'u lis-sawami ma'idatun ya'kuluna 'alaiha wan nasu fil hisab. Kami mendengar asar bahwa nanti pada hari kiamat orang-orang as-sawam itu jamak dari shaim. Puasa, orang-orang yang as-saimun, orang-orang yang puasa, atau as-sawam atau ahli puasa. Nah, orang yang biasa sering puasa. Atau as-sawam. Kalau suwam orang-orang yang jamak dari shaim. Puasa, orang-orang yang puasa ya'kuluna 'alaiha. Pada saat orang itu di pengadilan hari kiamat menunggu pengadilan, orang puasa itu dikasih hidangan. Kamu makan sambil tunggu pengadilan. Fil hisab. Wa yaquluna ya Rabb, lalu orang-orang katakan, ya Allah, nahnu nuhasibu wa nuhasabu wa hum yaqulun. Kita ini diadili. Kok itu ada orang-orang yang makan kita? Allah fayuqalu lahum, dikatakan pada mereka, innahum talama shamu aftartum. Mereka dulu berpuasa pada saat kamu makan-makan. Wa qamu wa nimtum. Mereka bangun malam, kalian tidur. Sekarang belum masuk surga, mereka sudah dikasih hidangan untuk menunggu masuk surga. Wa tabaqatu tsaniyatu minas shaimin. Tingkatan yang kedua dari orang yang berpuasa adalah man yasumu fid dunya amma siwallah. Orang yang di dunia berpuasa dari selain Allah. Apa yang jadi pikiran dia? Pokoknya Allah saja.
Orang yang menginginkan Allah itu apa? Yang dia kerjakan. Fayahfadzur ra'sa wa mahawa. Kepalanya dan seisi kepalanya itu dia jaga. Matanya, telinganya, otaknya, mulutnya, telinganya, semuanya. Wa yahfadzul batna wa mawa. Dan perut dijaga, menjaga perutnya dan isinya, makanannya. Wa yadhkurul mauta wal bila. Selalu ingat mati. Wal bila itu kefanaan, akan berakhir semuanya. Ya, sering-sering ingat mati. Ya, kita ini alhamdulillah dekat kuburan sana dekat. Kalau perlu di sini perhiasannya ada kuburan. Karena itu apa? Karena susah mengingat kuburan, ya kan? Kalau ada Rasulullah mengatakan, aksiru, sering-seringlah zikra hazimil ladzat. Tapi orang ingat mati terus, kapan majunya, ya kan? Besok kalau bikin acara itu backgroundnya kuburan, ya. atau besok beli keranda itu taruh sini. Bukan untuk apa-apa, supaya apa? Dapat melaksanakan perintah Rasulullah apa? Aksiru zikra hazimil ladzat. Jadi ingat kuburan. Waduh, ingat akhirat. Ini orang yang di dunia puasa selain Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semua selain Allah Subhanahu wa taala dia enggak tertarik. Orang itu apa yang dia lakukan? Itu tadi. Di antaranya wa yadhkurul mauta wal bila. Selalu ingat mati. Kalau perlu itu gulingnya itu dibentuk pocong gitu ya. Kita biar mati. Mau tidur kan? Bismika Allahumma ahya. Ya itu kan mungkin lebih meresapi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bangun dari kuburan. Ya kan itu artinya kira-kira begitu. Mungkin lebih meresapi. Nah, kalau enggak nanti dibangunkan, yang daur bangun lagi, tidur lagi, belok sana sini. Ganti sana, ganti sini. Yang daur sampai sebel, ya kan? Wa yuridul akhirata fayatruku zinata dunya. Kemudian orang itu hanya menginginkan akhirat dan meninggalkan perhiasan dan kesenangan dunia. Fahadha iduhu fitruhu yauma liqa'i rabbih wa farhuhu bi ru'yatihi. Orang seperti ini hari rayanya adalah kelak nanti di akhirat. Karena puasanya apa? Selama di dunia. Maka hari raya kapan? Ketika ketemu Allah nanti hari raya. Seperti orang di dunia puasa bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan berkumpul di padang lapangan untuk sholat id menghadap Allah Subhanahu, ya kan? Kalau puasanya sepanjang di dunia, maka berkumpulnya menghadap Allah di padang mahsyar. Yang puasanya Ramadan, ya nanti menghadap Allah di Idul Fitri, sholat, ya kan? Kalau puasanya sepanjang hidupnya, hari raya ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh merugi orang-orang yang tidak percaya nanti berjumpa dengan Allah. Fa'iduhu yauma liqa'ihi. Ya habibal qulubi man li siwaka. Ya Allah, wahai jantung hatiku. Siapa lagi di dalam hatiku selain dirimu, selain engkau? Apa yang aku miliki selain engkau? Irhamil yauma mudhniban qad ataka. Kasihanilah hambamu yang berdosa ini, yang telah datang menghadapmu. Laisa li min fil jinadi maulaya ra'sun. Laisa li ya maulaya, wahai Tuhanku. Laisa li fil jinani ra'sun.
Aku tidak punya bekal, tidak punya modal apa-apa untuk dapatkan surga. Ghaira anni uriduha li'araka. Tapi saya menginginkan surga semata-mata hanya ingin melihatmu. Nah, karena melihat Allah itu kenikmatan di surga yang paling besar. Setiap hari Jumat yukshafu al-hijab. Jumat disingkap hijab antara orang penduduk surga untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ghaira anni aku kalau mau bilang modalmu apa masuk surga, enggak punya modal. Dosa semua. Modal masuk neraka, pengennya masuk surga. Ghaira anni uriduha, tapi aku sangat menginginkan surga. Kenapa? Semata-mata aku ingin melihat wajahmu. Wa as'alukas an ladzatan nazari ila wajhik. Ya Allah, aku memohon untuk mendapatkan kenikmatan memandang wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ik, dan rasa rindu untuk bertemu denganmu. Kerinduan pada Allah itu menjadi perdebatan juga para ulama. Orang itu kalau rindu ketemu hilang nggak rindunya? Nah, kalau ketemu Allah, apakah itu akan berakhir kerinduan itu? Ma'atyaba raihatas sha'im. Ma'atyaba raihatas sha'im. Alangkah harumnya bau mulut orang yang puasa. Alangkah wanginya, ya. Apa maksudnya? Khalufu famis shaimi huwa raihatun. Khaluf di depan di hadis, masih ini sarah hadis di depan ya. Yang di akhir hadis itu disebutkan wala khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Khalufu famis shaim, bau mulut orang yang berpuasa. Khaluf di sini adalah raihatun, raihatu ma yatasa'adu minhu minal abkhirati. Adalah bau yang keluar dari gas atau apa namanya, ya, udara, li khuluwil ma'idati, karena bau itu muncul setelah perut itu kosong. Kayak kamu bangun tidur itu ya kan, jangan banyak ngobrol sebelum gosok gigi. Ya, gosok gigi. Kalau ngomong ditutup mulutnya. Li khuluwil ma'idah, karena perut lambungnya lagi kosong, minat ta'ami bisyam, karena puasa. Wa hiya raihatun, makanya kalau siang itu biasanya mulai bau nanti setelah zuhur. Nah, kalau pagi belum bau, masih ada sisa-sisa makanan dari sahur. Ya kan? Wa hiya raihatun mustakrahatun fi masyamin nasi fid dunya, yaitu bau yang tidak sedap fi masyamin nas, jadi penciuman manusia fid dunya, pada saat di dunia baunya nggak sedap. Lakinnaha thayyibatun indallah, tapi bau itu wangi, harum di sisi Allah. Haitsu kanat nasi'atan, kenapa? Karena bau itu muncul an ta'atihi wa ibtigha'i mardatihi, karena dia timbul akibat melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan keridhaan Allah, amalan yang diharapkan mendapatkan ridha Allah. Kama annas syahida yaji'u yaumal qiyamati yas'abu daman. Sama seperti orang yang mati syahid, gugur dalam jihad fisabilillah. Yaji'u yaumal qiyam, pada hari kiamat datang, yas'abu daman, mengucurkan darah. Kena peluru, kena pedang, kena tombak, bercucuran darahnya. Datang hari kiamat dalam keadaan darahnya mengucur. Launuhu launudam, darahnya mengucurkan warna merah. Warihuhu rihul misk, baunya bau kasturi, minyak kasturi. Bukan bau, kalau bau darah amis ya kan, tapi bau kasturi.
Wa fi tibi rihi khulufi shaim indallahi azza wa jalla maknayani. Apa maksudnya orang baunya nggak sedap kok dibilang bau wangi? Apa maksudnya hadis itu? Ada dua makna. Bau mulut orang yang berpuasa itu wangi di sisi Allah, itu ada dua maksudnya. Ahaduhuma, yang pertama, annas siyama lamma kana sirran bainal abdi wa rabbih fid dunya. Puasa itu, karena puasa itu adalah amalan rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Pada saat di dunia, azharahullahu fil akhirati alaniyatan lil khalqi. Nanti hari kiamat akan Allah tampakkan di hadapan seluruh manusia. Maka orang puasa hari kiamat akan wangi, nggak kelihatan mana ini orang wangi semua. Itulah orang-orang puasa. Nah, di dunia nggak kelihatan, semuanya ini sama, nggak makan, ya kan? Tapi dia puasa apa nggak ada yang tahu. Karena di dunia itu puasa itu adalah amalan rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat Allah akan tampakkan dari sekian banyak ini yang wangi mana. Nah, itu yang puasa. Liyastahira bidzalika ahlus siyami, supaya terkenal pada saat itu dengan bau wangi itu orang dapat dikenal, menonjol. Nah, ini orang-orang yang puasa. Jadi ketahuan. Karena yang di dunia puasanya bohong-bohongan, kamu nggak bau, kamu nggak wangi, apa kamu nggak puasa? Wa yu'rafuna bi siyamihim bainan nasi jazaan li ikhfaihim siyamahum fid dunya. Mereka dikenal sebagai orang yang berpuasa di tengah-tengah manusia, jazaan li ikhfaihim, sebagai balasan karena telah mereka melakukan amalan yang tersembunyi, amalan yang mereka sembunyikan. Siyamahum li ikhfaihim siyamahum, puasa yang mereka sembunyikan fid dunya, pada saat di dunia. Wal makna tsani, makna yang kedua, kenapa Pak? Makna dari yang dimaksud dengan bau mulut orang yang berpuasa itu wangi di sisi Allah adalah anna min indillahi wa anna man abadallaha wa ata'ahu, orang yang beribadah dan taat kepada Allah, wa talaba ridahu fid dunya bi amalin, kemudian dan mencari ridha Allah dengan beramal di dunia dia beramal mencari ridha Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Fanasa min amalihi asarun makruhatun lin nufusi fid dunya. Maka ketika dia berusaha mendapatkan ridha Allah di dunia itu, dari amal perbuatannya itu timbul efek-efek yang tidak disukai orang di dunia. Jadi efek dari amal baik itu terkadang menimbulkan hal-hal yang tidak disukai. Fa inna tilkal asara ghairu makruhatin indallah. Sesungguhnya dampak-dampak yang tidak disukai itu di sisi Allah adalah disukai. Bal hiya mahbubatun, bahkan dia dicintai, mahbubatun lahu wa thayyibatun indahu, dicintai dan bahkan wangi di sisi Allah, likauniha nasa'at an ta'atihi wa tiba'i mardatihi, karena sesuatu yang tidak menyenangkan itu timbul karena dia mentaati Allah, karena dia mengikuti amalan-amalan yang mendatangkan ridha Allah. Fa ikhbaruhu bidzalika, maka ketika Allah memberitahu bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu wangi di sisinya, lil amilina fid dunya, bagi orang-orang yang beramal, bahwa dampak-dampak buruk, dampak yang tidak menyenangkan
akibat orang-orang yang taat, yang melakukan amalan-amalan yang diperintahkan Allah, tatayyubun liqulubihim. Itu adalah seperti ucapan ini merupakan wewangian buat hati mereka. Kamu lihat mungkin orangnya bau, tapi dengan stempel dari Allah itu jadi orang senang meskipun bau. Meskipun bau, dia dicari. Kayak budak tadi ya kan? Orang masa sak Basrah itu ulama-ulamanya banyak ya kan? Ada qura, ada ini. Berdoa nggak dikabulkan. Ini ada budak, hidungnya pesek, kulitnya hitam, perutnya buncit. Dijual saja nggak laku. Dijual itu nggak laku. Tapi dicari-cari. Cari-cari. Kenapa? Nah itu menjadi sebagian terkadang Allah tumbuhkan. Kayak orang ini nggak pernah didengar, tapi begitu dia mengangkat tangan, Allah langsung kabulkan apa yang dia inginkan. Itu menjadi tatayyubun liqulubihim. Orang itu walaupun kelihatannya nggak menyenangkan, orang pada mencari dia. Makanya dalam kisah yang lain, Muhammad bin Al-Munkadir itu di Madinah. Madinah itu mirip juga kasusnya seperti itu. Penduduk Madinah itu berdoa istisqa nggak kabul-kabul. Muhammad bin Al-Munkadir itu lihat ada budak itu. Dia kemudian mengangkat tangan, kemudian turun hujan. Kemudian dia ikuti, setelah dia lihat itu ternyata disebutkan dia pekerjaannya mereparasi sepatu bolong, sepatu apa itu. Kamu siapa kamu? Nah, ini Muhammad Al-Munkadir ulama terkenal, ya kan, tokoh. Kok datang ke sini? Mau cari apa? Ada mau memperbaiki sepatu barangkali atau apa? Enggak, saya itu lihat kamu tadi malam. Jadi dia terkejut, wah ada orang yang tahu. Kamu saya kasih lah apa rezeki, nggak usah kerja, kamu ibadah aja, ini saya kasih uang, saya nggak mau. Saya hanya satu yang aku mau, jangan kamu pernah menceritakan apa yang kamu lihat sampai saya meninggal dunia. Kemudian jangan pernah lagi datang ke tempat saya, kata orang ini. Kenapa? Saya pengen dekat dengan kamu. Kamu kalau datang ke saya nanti saya dikenal orang. Kamu orang terkenal ya kan? Saya dikenal orang nanti. Kalau ketemu saya di masjid aja. Setelah itu besok pulang, orang ini menghilang. Pergi entah kemana. Nah, keluarganya ini setengah kecewa dengan Muhammad Al-Munkadir. Saya akan tuntut kamu nanti di hadapan Allah. Gara-gara kamu itu keluarga kita menghilang. Padahal ini orang berkah di rumah ini. Tidak ada yang tahu. Khalufu afwahis shaimi lahu atyabu min rihil miski. Li'alla yukrahu minhum ma wujida fid dunya, supaya orang-orang itu tidak dibenci karena terdapat sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri mereka pada saat di dunia. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ya kan? Rubba as'atha ra'suhu madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarra. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan banyak orang itu terkadang rambutnya acak-acakan, gak pernah disisir, apalagi diminyai, tertolak di depan pintu. Kalau minta nggak dikasih, siapa gembel datang, ya kan? Minta nggak dikasih, ya kan? Hidungnya nggak bertampang jadi ulama, ya kan? Hidungnya pesek, kulitnya hitam, perutnya buncit. Bahkan dalam hadis Rasulullah dikatakan hadza hariyun, orang ini sepatutnya kalau dia melamar nggak akan diterima lamarannya. Siapa yang mau menikahkan anaknya sama orang kayak gini, ya kan?
Bahkan dia sendiri heran, kok Tuhan kenapa membeli saya? Kata. Saya ini udah jelek, nggak punya kekuatan, ya kan? Maka yang lain bahkan dijual aja nggak laku sama pemiliknya, disendirikan karena kira-kira kalau dijual nggak laku. Kata Rasulullah, hadza khairun min mil'il ardi misli hadza. Orang yang seperti ini yang kamu katakan tidak berharga tadi itu lebih baik daripada orang yang satu lagi yang sangat terhormat tadi sepenuh bumi. Kata Rasul, ya kan? Khalufu afwahis shaimin lahu atyabu min rihil misk. Bau mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih wangi bagi Allah daripada bau minyak kasturi. Ju'us shaimina li ajlihi wasyaba. Laparnya orang-orang yang berpuasa itu adalah kekenyangan. Itu kenyang ya. Di dunia dia merasa cukup dengan dicintai Allah. Kenyang, segala merasa dicintai Allah, mbak lapar dan lupa dengan laparnya. Kalau di akhirat, ya itu yang menjadikan dia kenyang nanti di akhirat. Atau suhum fi talabi mardatihi warri. Hausnya mereka itu adalah di dalam haus dalam rangka mencari ridha Allah itu adalah ya kekenyangan, kenyang karena minum. Nasabul mujtahidin, jerih payahnya orang-orang yang bersungguh-sungguh fi khidmatihi, dalam menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa rahah, itu adalah apa namanya? Kebahagiaan. Atau kalau orang itu biasanya setelah ujian, setelah apa, itu kan piknik ya. Pikniknya orang-orang yang mencintai Allah itu apa? Dengan mengabdi kepada Allah. Itu mendapat. Maka Rasulullah mengatakan, ya Bilal arihna bis sholat. Kita pikniknya adalah dengan sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalat, kata. Kebahagiaan, puncak kebahagiaanku itu terdapat pada saat salat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah khatam. Dengan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan pembacaan dari satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan keutamaan puasa Ramadan. Nadarallahu mra'an sami'a maqalati fama'ahu wa ballaghahu kama wa'a. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Allah akan mencerahkan wajah orang-orang yang mendengar ucapanku. Ini adalah ucapannya Rasulullah yang kita dengar dari turun-temurun, dari mulut ke mulut sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan yang pernah keluar dari bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar mendengarnya saja kita berharapkan, kita bisa mengharapkan apa? Keutamaannya apa? Allah akan berikan wajah yang berseri-seri, wajah yang bercahaya. Apalagi dia menyampaikan sebagaimana yang dia dengar, walaupun nggak paham, tapi dia punya pahala mendengar dan menyampaikan apa adanya. Atau bahkan tidur. Nah, ada yang tidur. Ada malaikat itu dicatat oleh misalnya, ya Allah itu si fulan, dia itu datang ke pengajian itu nggak niat dia.
Hanya karena apa? Tapi Allah katakan kasih juga ampunan. Kenapa? Haulail qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang ngaji itu adalah orang-orang yang siapa saja ikut bersama mereka itu tidak akan bakal disengsarakan. Ikut bersama keberkahannya bersama orang-orang yang baik. Kita semua berharap mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Meskipun bisa jadi itu tidak mendapatkan karena ada sesuatu dosa yang mungkin ada di antara kita. Kemudian kita juga mendengarkan sarahnya. Kita baca sarahnya hadis itu dari para ulama juga, dari ulama yang sudah dikenal keulamaannya. Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dengan begitu kita berharap ini menjadi bekal, penguat menyongsong bulan Ramadan dengan niat yang penuh, niat akan menyelesaikan puasa dari awal dan niat dari sekarang. Besok ya niat lagi ya kan, mau puasa niat karena tapi sebagian ulama biar misalkan lupa niat dari awal dan diniatkan sebulan. Untuk kalaupun lupa niat itu masih mengikuti ulama-ulama yang berpendapat boleh niat 1 bulan 1 kali niat. Kita berniat setiap hari, setiap malam. Dengan niat 1 bulan, kalau kita mati sebelum akhir bulan kita sudah dicatat niatnya penuh. Bahkan kita niat kita kalau hidup tahun depan kita puasa lagi, ya kan? Bahkan seumur hidup kita. Walaupun kita ditakdirkan 100 tahun hidup, kita akan puasa 100 tahun dalam setiap bulan Ramadan. Nah, itu niat. Kuatnya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.